Mudah-mudahan pelungguh sami bisa hadir nggih, yang kayun hadir, yang kayun rawuh insyaallah nggih bersama masa-masa kita insyaallah besok pada hadir semua. Insyaallah semua kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di hari niki penjelasan dari Pak Tuan Guru Anas tadi, pengajian dari beliau, bagaimana kebiasaan Nini Maulana Syekh, bagaimana kelebihan beliau. Insyaallah mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan beliau nggih kita bisa ikuti. Mudah-mudahan semua wasiat beliau, nasihat Nini Maulana Syekh bisa kita jalankan insyaallah. Yang penting di dalam hati kita itu niat kita ngiring nggih. Niat kita ngiring kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Makanya tiang buat syair bahwa ilmu ngiring ilmu terberat. Karena tiang perhatikan banyak orang merasa menjadi warga Nahdlatul Wathon, banyak orang merasa sudah mengetahui Nahdlatul Wathon, sudah mengetahui seluk-beluk Nahdlatul Wathon, jadi merasa dirinya paling NW, tapi kadang-kadang yang dia lakukan tidak sesuai dengan pekayunan pendirinya Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah di majelis dakwah Hamzanudi 2, majelis ke-NW Nahdlatul Wathon niki nggih tetap berjalan. Walaupun kadang-kadang tiang tidak hadir, ampura dijalankan terus oleh Pak Tuan Guru Sahid Ramadan sebagai ketua. Tiang ucapkan tampiasi bersama seluruh jajaran pengurus Majelis Dakwah Hamzanudi 2, para ustadz, para tuan guru yang tergabung. Mudah-mudahan pelungguh sami semua nggih selalu diberi kesehatan, nggih selalu diberi kebaikan-kebaikan karena keikhlasan pelungguh sami semua untuk tetap menjalankan Majelis Dakwah Hamzanudi 2 yang setiap Rabu sesuai jadwal yang sudah disepakati dan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh guru besar kita Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah setiap majelis ada penjazahan doa nggih. Yang ucapkan terima kasih juga doa-doa yang pelungguh sami terima, kaifiat-kaifiat hikmah yang pelungguh sami terima, yang dikarang, yang ditulis oleh Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk kita semua menjalankannya, untuk kita semua tetap membaca. Jadi jangan pelungguh sami hanya menerima ijazah tapi tidak menjalankan, tidak mengamalkan apa yang sudah pelungguh sami terima. Nggih, tiang tunas kita semua tetap menjalankan itu semua. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan zikrol. Nggih, sebentar lagi kita akan zikrol, nggih. Begitu juga dengan hultah madrasah NWDI akan kita adakan sebentar lagi. Dari jajaran PBNW sudah meminta waktu kepada tiang, dari panitia juga sudah minta waktu untuk tanggal, insyaallah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menghadirinya dan mengajak semua jamaah Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Pondok Pesantren Syekh Zainuddin seperti yang sering tiang sampaikan ke pelungguh sami adalah sebagai bentuk wadah umuna menyelamatkan perjuangan Nini Maulana Syekh. Beliau menyelamatkan perjuangan, maksud tiang sebagai wadah kita warga Nahdlatul Wathon, tempat berkumpul. Nggih, pernah tiang sampaikan. Pondok Pesantren Syekh Zainuddin iki beliau dulu seperti yang sering tiang bilang, dari desa kelahirannya Nahdlatul Wathon umuna menyelamatkan beberapa lembaga pendidikan.
Beliau melanjutkan beberapa lembaga pendidikan, baik Masyaihul Mahad, baik ustadz, ustazahnya, pengasuh pada ikut semua ke Anjani, nggih. Ada juga yang tidak. Nah, antaranya lembaga pendidikan yang Ummuna selamatkan itu adalah yang beliau lanjutkan. Itu adalah Mualimin. Nggih. Dia juga melanjutkan Mualimat. Itu ada di Anjani. Itu awalnya dulu didirikan oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kemudian sekitar tahun 2000-an Ummuna menyelamatkan lembaga yang didirikan oleh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon pada tahun 1977, yaitu Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Di saat Ummuna memindahkan itu, Ummuna bolak-balik Jakarta hampir setiap minggu hanya untuk mengurus prosesnya. Karena kecintaan beliau, kecintaan Ummuna kepada lembaga yang didirikan oleh ayahanda beliau. Beliau bawa ke Anjani, beliau pertahankan, ya itulah yang ada di Anjani. Mungkin itu Ummuna bolak-balik Jakarta. Ingat yang sedang di Mekah, beliau sering nelpon Jakarta ngurus IAIH dua-dua ini bahasa beliau. Nggih. Kadang beliau nelpon untuk didoakan mengurus Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Itulah perjuangan Ummuna. Begitu semuanya sudah bagus, di kementerian semua izinnya sudah keluar, kemudian beliau membangun gedung walaupun hanya 1 lantai dulu awalnya. DP alhamdulillah semuanya berjalan sampai hari ini. Kenapa semuanya berjalan? Kita kembali kepada pendirinya, Ummuna yang memindahkan, yang melestarikan peninggalan dari ayahanda beliau. Nah, pendirinya Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh, karena ikhlasnya. Ya, kita ngelihat sesuatu yang berdiri, sesuatu yang berjalan, kita harus melihat dari pendirinya. Baik itu lembaga pendidikan dan lain sebagainya, lihat keikhlasan pendirinya, niat dari pendirinya. Alhamdulillah, berarti ini Maulana Syekh sangat luar biasa. Telah mendirikan, disambut oleh Ummuna, alhamdulillah sejak tahun 1977. Coba sampai hari ini luar biasa. Luar biasa. Ini Maulana Syekh sampai beliau menjadi rektor pertama dulu. Kemudian beberapa rektor setelahnya, kemudian sekarang tiang menjadi rektor Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Alhamdulillah, Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur di Anjani, di Anjani mungkin sudah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun beliau menjadi Warek 1. Beliau yang banyak mengatur semua sama tiang, membantu tiang, setiap ada mau ada keputusan selalu beliau lapor kepada tiang. Alhamdulillah, Institut Agama Islam NW Lombok Timur, kampusnya itu kelihatan sederhana, tapi insya Allah keberkahan dari pendirinya, insya Allah niat kebaikan dari Ummuna yang telah berjuang sehingga berdiri di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Alhamdulillah, kalau dari pendaftaran Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, itu lahan kampus itu ada 3 hektarnya sampai bangunan yang di belakang. Bangunan yang di belakang, alhamdulillah pembangunannya sampai yang di Mualimat dipakai oleh Mualimat Sanawiyah Aliyah. Alhamdulillah bangunan kita sana sudah luar biasa bangunannya, sudah memadai semua, walaupun pelan, tetap kita bersama pimpinan, sama MIUI, bersama pimpinan yayasan, kadang-kadang bersama adik tiang, Tuan Guru Patin juga bersama kepala madrasah, aliyah dan sanawiyah di Mualimat. Alhamdulillah kita bisa membangun
kelas-kelas, kelasnya nika sudah banyak, tapi tetap kita kekurangan kelas. Tetap kita kekurangan kelas. Karena kita selalu mengikuti standar dari Kementerian Agama, jumlah rasio dosen dan lain sebagainya. Jadi tiang menjelaskan pelungguh sami niki supaya ini juga keNW-an bagaimana berdirinya Institut Agama Islam Hamzan Wadi, bagaimana bisa sampai ada di Anjani. Begitu juga mualimat, bagaimana bisa sampai ada di Anjani. Begitu juga mualimin, bagaimana bisa sampai di Anjani. Kalau MAK Hamzan Wadi 2, ini ke tiang yang dirikan dengan niat tiang walaupun pendirian baru, karena tiang ingat dulu tiang juga di MAK, tiang ingin ada MAK di Anjani. Alhamdulillah direstui oleh Humuna sehingga ada MAK Hamzan Wadi 2. Begitu juga sekarang ada SMA Plus, SMA Plus Hamzan Wadi 2 itu juga sudah berdiri makin. Alhamdulillah, insyaallah ke depannya lembaga-lembaga lain akan kita buat juga. Ada banyak lembaga di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 14. Ada berapa lembaga? Ada 14. Alhamdulillah dari kementerian juga kita, dari penilaian nasional kita juga termasuk yang terbaik, ya. Termasuk ada beberapa kriteria kita masuk menjadi yang terbaik. Saya mengucapkan tampiasih atas percayaan pelungguh sami semua. Pondok Pesantren Syekh Zainuddin sampai hari ini mengelola 14 lembaga pendidikan yang alhamdulillah rata-rata nilai lembaganya banyak yang A, walaupun masih ada yang B juga, tapi lebih banyak yang A. Alhamdulillah, mari pelungguh sami masukkan biji jari pelungguh sami di lembaga-lembaga yang ada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, di pondok pesantren induk seperti Basen ini Maulana Syekh dulu di saat beliau pengajian, yang hadir di dekat beliau di sebelah kanan waktu itu yang hadir yang masih pakai celana pendek pada saat itu. Beliau pakai biasa dialek bahasa Pancor ke Tuan Haji. Dia bilang dulu bapak-bapak tuan guru kita dipanggil Tuan Haji sama beliau. Tuan Haji kanca jamaah NW abituren sabudui madrasah sabudui pondok namun nara meril lanjutang perjuangan lek madrasahna usahang tama lek madrasah induk. Beliau selalu menekankan seperti itu, usahakan masuk ke madrasah induk. Deh pertama iya lek madrasah induk agar laun nule ia jadi pejuang Nahdlatul Wathon, insyaallah sa ikhlas sa sami'na wa ata'na. Itu beliau menyampaikan berkali-kali berkali-kali, baik itu pengajian di Darul Nahdlatain NW di Pancor, di Mushola Al-Abror, baik di lain. Setiap tiang hadir, tiang dengar, itu beliau sampaikan secara ulang-ulang. Harus sekolah ini. Itu bahasan beliau. Dan alhamdulillah ala kulli hal di saat yang bersekolah di sana dulu banyak sekali. Teman tiang sekolah di sana dulu makin jadi tuan guru, ada yang jadi pejabat dan lain sebagainya, melanjutkan perjuangan dari orang tua beliau dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih yang lihat, walaupun ada mungkin sedikit yang tidak terlalu berjuang, cuma lebih banyak yang masih mengakui dirinya sebagai warga Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, intinya di saat kita berjuang di Nahdlatul Wathon bukan hanya trilogi saja yang kita pegang, bukan hanya yakin, ikhlas dan istiqomah, bukan. Kejujuran kita kembali ke hati pelungguh sami, kejujuran pelungguh sami. Betul tidak?
saya sudah menjadi orang NW? Betul tidak saya sudah menjalankan perintah organisasi, menjalankan wasiat pendiri organisasi Nahdlatul Ulama? Ke sana kita berpikir. Jangan kita hanya NW ya. Nggih, alhamdulillah bijutiang nikah NW tidak bisa. Nggih. Jangan banyak wasiat ini Maulana Syekh. Insyaallah nanti kita akan meminta masih kita, karena tiang tahu beliau-beliau niki masih niki dari tiang kecil ada di dekat ini, beliau-beliau masih muda-muda dulu, masih niki selalu mendampingi Nenek Maulana Syekh baik di Mushola Al-Abror dan lain sebagainya. Insyaallah beliau akan bergiliran mengisi di Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2, kalau kayak Tuan Guru Anas, mudah-mudahan beliau bisa setiap minggu mengisi untuk menambah ke-NW-an, menambah pengetahuan kita semua bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama semasa hayatnya dalam mengajar, dalam beribadah, dalam keseharian, ya, dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Insyaallah ya, masa-masa yang lain juga akan menyampaikan, cuma mungkin karena kesibukan masing-masing kayak sekarang beberapa masih kita masih di luar daerah, karena undangan ke PBNW kami mengutus beberapa masih untuk menghadiri pengajian, penamatan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa semuanya hadir setiap minggu, ada saja. Baik itu tugas, baik itu kesibukan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah semua pengurus organisasi di seluruh Indonesia sampai hari ini tetap ada laporannya, baik ikut pengajian Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2 melalui daring, yang tiang minta pelunggu sami semua yang di luar Pulau Lombok dan Pulau Lombok pada khususnya untuk selalu mengadakan hiziban. Untuk selalu mengadakan hiziban, tidak perlu saling menunggu, marak basan umuna. Ini pegangan kita. Namun wahara perintah nendek saling antih, namun mek saling antih burung mek pada begawean basan umuna. Jadi namun hata suruh langsung wah nendek saling antih. Oh jemaah juluk terapat deh tetapi nak nendek basan. Namun hata suruh langsung begawean. Itu sering sekali beliau sampaikan, pengiring-pengiring beliau di sini banyak yang hadir, pengiring beliau juga alhamdulillah tanpa asih selalu kalau sudah perintah umuna langsung aja dia jalankan. Kenapa? Ya karena umuna tidak suka kita menunda begitu ada perintah organisasi. Hizibani ke sudah disampaikan oleh Pak Tuan Guru Anas beberapa minggu yang lalu. Tidak harus sekali seminggu kita hiziban. Setiap hari juga tidak apa-apa. Hiziban. Kadang-kadang ada orang kebiasaan lah malam Jumat, betul. Tiang di Pancor dulu di Sanawiyah, tiang juga di IPNW Lombok Barat dulu juga, karena Kota Mataram Selama Barat masih satu dulu. Itu kita hiziban hanya sekali seminggu. Hanya di malam minggu dulu kalau IPNW Lombok Barat. Kalau di Gedeng setiap malam Jumat. Kadang-kadang di luar itu kita mengadakan hiziban. Hiziban itu kalau di Gedeng Desa dulu kegiatannya banyak. Yang menyuruh buat kegiatan beliau Nenek Maulana Syekh di Darul Hizbi. Telan tiang diminta jadi ketua asrama dulu. Kalau tidak ngasar, jadwal ngasar kalau kosong kita aja hiziban. Kalau tidak hiziban ada saja jadwal baca kitab, ada saja jadwal di Gedeng Desa itu dulu. Ada saja jadwal. Tapi yang mondok alhamdulillah ikut. Kadang-kadang ada yang tidak ikut tapi lebih banyak yang ikut dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi hiziban itu tidak harus sekali seminggu seperti cerita Pak Tuan Guru Anas beberapa minggu yang lalu, Tuan Guru. Tetap kita katakan hiziban. Kita niatkan untuk perjuangan kita di Nahdlatul Ulama. Pelunggu sami seluruh Indonesia yang minta meniatkan untuk perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Doakan tokoh-tokoh kita, tuan guru kita
kami jajaran PBNW diberi kesehatan untuk terus bisa berjuang di Nahdlatul Wathon. Insya Allah kami semua selalu berada di garis ketentuan dari pendirinya Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karena Bapak Tuan Guru kita, nggih, tokoh-tokoh kita sudah banyak yang sepuh, kita doakan selalu diberi kesehatan, nggih. Nggih, sanggup pelunggung nggih. Nggih, yang di luar daerah juga Ustaz Ziban, Bapak Masya Ma'had kita luar biasa. Perjuangannya dari zaman ini Maulana saya sangat luar biasa. Tapi yang inti dari semua itu kita doakan juga umurnya nggih, agar beliau diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya nggih. Itu kita doakan semua, Bapak-bapak Tuan Guru kita juga di Masya Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asafiyah Nahdlatul Wathon di Anjani diberi kesehatan. Nggih, karena apapun itu insya Allah dengan hizib kita berdoa kepada Allah. Karena sebaik-baik penjaga kita, sebaik-baik pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak-banyak berdoa. Hizib itu kan kumpulan 70 doa. Ya. Jadi banyak kan? 70 nggih? 70 doa. Itu lengkap doanya di situ. Tinggal niat kita yang baca hizib. Insya Allah kalau untuk guru-guru kita, nggih, untuk pimpinan kita, untuk Nahdlatul Wathon, insya Allah semuanya, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Malam ini malam Kamis, nggih, malam 10 Muharram. Kalau menurut kita ada juga yang mengatakan 10 Muharram besok malam. Tapi ala kulli hal, mari doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita panjatkan, agar selalu kita diberi petunjuk kebaikan, ya, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiang tunas pengurus daerah khususnya Lombok Barat dan Kota Mataram untuk bergiliran, sekali seminggu mengadakan hiziban di kantor pengurus besar Nahdlatul Wathon, khususnya di panggung majelis niki atau di aula, atau tempat dua-duanya, aula PBNW yaitu aula Dr. Andes Haji Lalu Gede Pir Sentana, nama aulanya yang di belakang yang dipakai sama ibu-ibu di situ, atau di sana ibu-ibu, di sini bapak-bapak, sila tiang tunas setiap minggu bergiliran, misal minggu niki Kota Mataram, minggu depan Lombok Barat, gitu saja. Mungkin kalau yang Lombok Timur, Lombok Tengah jauh, sila pelunggu sami. Tapi kalau Lombok Tengah dan lain sebagainya mau, silahkan. Insya Allah. Kita tetap berdoa untuk perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Insya Allah Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Oke, nikah yang perlu yang sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Makin terakhir sebelum doa tiang tunas, yang tunas karena mau 10 Muharram, dan Bapak Tuan Guru Sahri Ramadan untuk membaca selawat, burdah dan lain sebagainya untuk menyambut malam 10 Muharram. Beliau makin yang mimpin kita untuk perbanyak selawat, insya Allah. Membaca selawat itu sangat banyak kebaikan sangat banyak yang kita akan dapat insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kejelekan. Mudah-mudahan kita semua selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Amin. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.